Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Febrina, NIM 200536067. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang limit dan kontinuitas. Limit fungsi di satu titik, pengertiannya fungsi f x sama dengan x2 dikurang min 1 per x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di X sama dengan 1 karena di titik tersebut f x berbentuk 0 per 0, tapi masih bisa ditanyakan beberapa nilai fx jika x mendekati 1. Dengan bantuan kalkulator, dapat diperbaiki nilai fx bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut. Secara grafik, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2. Jika x mendekati 1, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti contoh yang di bawah ini. Dibaca limit dari x2 kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Dan di sini ada contohnya. Dari tabel terlihat bahwa x menuju 0. Sin 1 per x tidak menuju ke satu nilai tertentu sehingga limitnya tidak ada. Limit kiri dan limit kanan. Jika x menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limit sebenarnya limit kiri. Jika x menuju C dari arah kanan atau dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut dengan limit kanan. Contohnya diketahui f sama dengan x pangkat 2, x lebih besar dari 0, x 0 lebih besar dari x lebih besar dari 1. 2 ditambah x pangkat 2, x kecil dari 1. Jadi soalnya hitunglah limit fx. Hitunglah limit fx jika ada. Gambarkan grafik fx. Jawabannya, karena aturan fungsi diubah di x sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 0. Yang B-nya, karena aturan fungsi berubah di x sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 1. Yang C, karena aturan fungsi tidak berubah di x sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan kanannya di x sama dengan 2. Baiklah, yang di sini untuk nomor 4 yaitu grafiknya. Baiklah, ini juga sama seperti contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Limit tak hingga, misal limit fx sama dengan L sama dengan 0 dan limit gx sama dengan 0, maka limit fx per gx sama dengan di arah atas. Yang kedua di arah bawah. Untuk yang ketiga di arah bawah. Untuk yang keempat di arah atas. Dan ini contoh hitungannya. Limit di tak hingga.
Ini adalah contoh hitungannya dan jawabannya. Baiklah, kita lanjut ke kontinuan fungsi. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika 1. fa ada. 2. Limit f(x) ada. Yang ketiga, limit f(x) sama dengan fa. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Baiklah, di sini juga ada contoh soalnya. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2 jika tidak sebutkan alasannya. Jawabannya, fungsi tidak terdeteksi di x sama dengan 2 atau bentuk 0/0. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi f(x) disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika limit f(x) sama dengan fa. Fungsi f(x) disebut kontinu kanan di x sama dengan a jika limit f(x) sama dengan fa. Fungsi f(x) kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Contoh, tentukan konstanta a agar fungsi f(x) sama dengan x tambah a, x lebih besar dari a. Kontinu di x sama dengan 2. Baiklah, ini jawabannya. Kontinuan pada interval. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada interval buka AB bila f(x) kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan f(x) dikatakan kontinu pada interval tertutup atau AB bila f(x) kontinu pada AB. f(x) kontinu kanan di x sama dengan a. f(x) kontinu kiri di x sama dengan b. Bila f(x) kontinu untuk setiap nilai x, r, maka dikatakan f(x) kontinu di mana-mana. Baiklah, kita lanjut ke fungsi polinom kontinu di mana-mana. Fungsi rasional kontinu pada domainnya, misalnya f(x) sama dengan n(x), maka f(x) kontinu di setiap titik di R jika N ganjil. f(x) kontinu di setiap R positif jika N genap. Contoh, tentukan selang kontinuan f(x) sama dengan x dikurang 4. Dari teorema di atas diperoleh f(x) kontinu untuk x dikurang 4 lebih kecil dari 0 atau x lebih kecil dari 4, sehingga f(x) kontinu pada 4. Baiklah, kita lanjut ke limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Teorema limit fungsi komposisi bisa teman-teman lihat, dan teorema kekontinuan fungsi komposisi. Baiklah, kita lanjut ke tingkat perubahan dan derivatif. Diferensial hitungan diferensial adalah hitungan diferensial membahas mengenai laju perubahan suatu fungsi. Laju perubahan sesaat suatu fungsi disebut turunan fungsi itu, atau hasil bagi diferensial, hasil dibagi diferensial atau turunan. Pertama, dari fungsi f(x) sehingga dilambangkan dengan f(x) atau y. Penerapan diferensial untuk membandingkan
perubahan dari suatu keseimbangan lama ke suatu keseimbangan baru atau analisis statis komparatif. Yang kedua, analisis tingkat perubahan nilai seimbang variabel endogen terhadap perubahan dalam parameter khusus atau variabel eksogen. Tingkat perubahan, misalnya terdapat dua variabel yang saling menghubungkan dan hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx. Bila X berubah dari X ke X1, nilai perubahannya dinyatakan sebagai X sama dengan X1 dikurang X0. Dengan caranya yang sama, bila X0 berubah ke X0 tambah X, maka nilai fungsi X0 juga berubah menjadi F X0 tambah X. Tingkat perubahan. Perubahan dalam Y per 1 unit perubahan X dapat dinyatakan sebagai hasil bagi perbedaan. Hasil bagi perbedaan ini dapat dihitung bila diketahui nilai awal dari X yaitu X0 dan besar perubahan X yaitu X sedangkan mengukir rata-rata tingkat perubahan Y. Contoh tingkat perubahannya seperti yang teman-teman lihat ini. Derivatif atau fungsi turunan. Jika nilai AX sangat kecil mendekati 0, maka derivatif dari fungsi Y sama dengan Fx adalah dy dikurang dx F1 X limit AY kurang AX. Contohnya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.